salam akademia. Kembali bersama saya, Christian Duradendi, di channel YouTube. Pada hari ini, saya akan membahas mengenai performance management atau manajemen kinerja. Fokus kita pada hari ini berkaitan sama defining performance dan measuring approach dari performance management itu sendiri. Untuk defining performance, di dalam buku Herman Aguinis, beliau mendefinisikan kinerja itu adalah apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Tetapi kinerja itu sendiri tidak mencakup dari hasil outcomes dari behavior atau hasil dari perilaku karyawan, baik itu perempuan maupun wanita, tetapi lebih kepada apa yang dia lakukan, apa yang karyawan itu lakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Kenapa di dalam buku Herman Aguinis tersebut tidak mencakup hasil dari perilaku tersebut? Karena yang berkaitan dengan behavior itu adalah sesuatu yang sulit atau tidak bisa diukur. Kenapa tidak bisa diukur? Ambil contoh adalah ketika misalkan ada seorang sales menawarkan atau pergi ke rumah konsumen, kemudian dia menawarkan produk atau jasa kepada konsumen tersebut. Nah, setelah salesman itu selesai menawarkan, dia balik ke kantornya, kemudian dia melaporkan kepada supervisornya. Dan supervisornya hanya mencatat kinerja tersebut based on result, hasil penjualan, apakah dia sudah goal penjualan tersebut ataukah tidak. Nah, supervisor itu tidak bisa mendefine perilaku selama proses interaksi antara salesman terhadap si konsumen tersebut. So, di dalam bukunya Herman Aguinis, untuk behavior tidak bisa diukur atau sangat sulit untuk di-observe atau measurable. Nah, determinants dari performance di dalam buku Herman Aguinis atau faktor penting di dalam buku Herman Aguinis itu dibagi menjadi 3, yaitu ada declarative knowledge, kemudian procedural knowledge, sama motivation. Nah, declarative knowledge itu adalah bagian-bagian atau fakta-fakta apa yang terjadi. Fakta-fakta berkaitan dengan pengetahuan, prinsip, dan goals. Kita ambil contoh, misalkan fakta, kalau misal air mendidih, itu adalah 100%. Fakta-fakta yang berkaitan dengan visi, misi yang terpampang di dalam dinding perusahaan Bapak Ibu, tujuan, visi, itu fakta-fakta. Kemudian, prosedural itu bagaimana, apa yang mesti kita lakukan, bagaimana cara melakukannya. Kita ambil contoh, misalkan kalau deklaratif adalah air mendidih 100 derajat. Nah, untuk prosedural, bagaimana air itu bisa mendidih 100 derajat, berarti kita memasak. Nah, kita ambil contoh lagi ke divisi HR atau divisi marketing. Target, kita mencapai target adalah 100% atau melebihi 100%. Nah, proseduralnya bagaimana kita mencapai target 100%, yaitu adalah kita selling. Bisa direct selling, bisa melakukan iklan, below the line, above the line, dan lain sebagainya. Kemudian masuk adalah kepada motivasi. Apa yang menjadi motivasi saya bekerja? Nah, di dalam buku Herman Aguinis itu dibagi menjadi 3 faktor motivasi. Yang pertama adalah kita mempunyai motivasi untuk bekerja, adanya expenditure. Kemudian yang kedua adalah level of effort. Saya akan melakukan atau saya akan bekerja keras, melakukan pekerjaan dengan maksimal, dengan optimal. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah saya persisten. Apapun yang terjadi, saya akan tetap bekerja. Nah, jadi faktor penting di dalam motivasi, faktor penting di dalam performance, di dalam buku Herman Aguinis, berarti total ada 3. Yang pertama adalah deklaratif, kemudian prosedural, dan ketiga adalah motivation. Nah, cara untuk praktisnya itu adalah, yang pertama, bagaimana seorang karyawan mempunyai goal, mendekatkan terhadap job desk masing-masing sehingga dia mempunyai kinerja yang optimal. Kedua adalah fokus untuk mencapai kinerja tersebut, mencapai peak performance tersebut. Kemudian yang ketiga adalah ketika tugas tersebut yang kita jalankan itu finish, bagaimana kita feedback, kita mengevaluasi diri kita sendiri. Kemudian yang keempat adalah kita build mental kita untuk menjadi seorang yang sukses. Kelima, ikuti lagi every step by stepnya. Apakah ada kesalahan, apakah ada yang perlu diperbaiki, sehingga kita bisa mencapai peak performance. Kemudian implikasinya adalah ketika seorang manajer ingin mengetahui karyawannya untuk mencapai performance-nya based on key point tersebut,
determinas kinerja tersebut, berarti manajer cukup menggali apakah dia bermasalah dengan deklaratif ya, ataukah dia proseduralnya untuk mencapainya, ataukah ketiga motivasinya kurang. Kita ulang lagi, apakah ada yang salah dengan deklaratif, apakah tujuannya, apakah visi misinya ada yang salah, kemudian di secara proseduralnya, apakah tingkah lakunya atau cara berperilakunya, skillnya belum cukup memadai untuk mencapai kinerja, ataukah yang ketiga motivasi karyawan tersebut, apakah dia masih kurang ataukah sudah mencapai motivasi yang tinggi. Nah, kemudian kita lanjut section berikutnya adalah dimensi dari performance itu sendiri, karena performance itu adalah multi dimension. Nah, di dalam buku Herman Aguinis ada dua dimensi. Yang pertama berkaitan dengan task performance, yang kemudian contextual performance. Nah, dua dimensi tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda. Ada perbedaan di antara task performance dan contextual performance. Task performance lebih mengarah kepada tugas-tugas, tujuan, abilities, dan skill. Contextual performance lebih ke arah environment, lingkungan, kemudian personality, lebih keep in touch, lebih ke arah sosial, antara hubungan karyawan, atasan, bawahan. Tetapi task performance lebih ke arah tugas, orientasinya berdasarkan tugas, abilities, kemudian skill, kompetensinya dari karyawan itu sendiri. Nah, seksi yang ketiga di dalam buku Herman Aguinis berbicara mengenai voice behavior, di mana perilaku suara dari seorang karyawan bisa membangkitkan motivasi itu sendiri. Bagaimana kita berbicara, apakah kita berbicara dengan lantang untuk mempengaruhi sifat karakteristik kita yang positif, saya bisa, saya yakin, suggestion untuk berubah. Kemudian itu yang pertama, kemudian yang kedua adalah bagaimana kita dengan kita bersuara, dengan kita meyakinkan diri kita sendiri melalui suara kita yakin kita bisa, kita pergi dari zona nyaman, comfort zone, atau kita pergi dari status quo yang sudah ada. Nah, secara overall, job performance in context adalah dari performance itu sendiri, kemudian disupport sama behavior menghasilkan result yang baik. Jadi performance atau trait di dalamnya dipengaruhi oleh situasi dan behavior dari karyawan tersebut sampai pada akhirnya adalah result. Yang diharapkan adalah bagaimana result tersebut mampu meningkatkan dari performance organisasi, institusi dari Bapak Ibu itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah approach, pendekatan untuk measure dari performance, pendekatan untuk menghitung atau mengukur dari kinerja. Di dalam buku Herman Aguinis terdapat 3 pendekatan. Yang pertama adalah behavior, mengenai perilaku. Umumnya perilaku kita bisa ambil contoh berkaitan dengan produksi, di mana bagaimana karyawan tersebut berperilaku, apakah dia patuh terhadap SOP-nya, standar-standarnya, langkah-langkahnya. Jika tidak, berarti ada kesalahan. Kemudian berkaitan dengan result approach, yang berorientasi pada hasil, dan umumnya biasanya saya ambil contoh itu berkaitan dengan sales atau marketing. Dia based on target ya, apakah dia mencapai target yang sudah ditargetkan atau yang sudah dituangkan dari manajemen kepada tim marketing. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan trade approach. Trade approach apakah ini berkaitan lebih ke arah subjektif, yang kadang susah diukur, berkaitan dengan disiplin. Kemudian kejujuran, apakah disiplin berkaitan dengan dia suka terlambat atau tidak. Kejujuran, apakah dia berkaitan dengan dia ada masalah fraud atau tidak. Nah, secara overall ada 3 kunci untuk mengukur kinerja di dalam buku Herman Aguinis. Yang pertama behavior, kemudian results approach, dan yang terakhir adalah berkaitan dengan trade approach. Oke, Bapak Ibu, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu serta teman-teman semuanya. Terima kasih, salam akademia.